Video kali ini gue akan membagikan skema box NTX 6BP115 yang terinspirasi dari skema box bandpass yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker JIC dengan tipe LS 15100. Kita mulai dari ukuran transducer speakernya. Untuk diameter lubang pada box, ini ukurannya 359 mm, ukuran magnetnya 218 mm, ukuran total dari magnet hingga gasket 179 mm, ketebalan gasket 11 mm, ukuran antara baut 373 mm, ukuran terluarnya 389 mm. Dan mungkin masih ada istilah yang salah dari cara penyebutannya, dan di waktu berikutnya akan terus gua coba untuk perbaiki. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Untuk nominal diameter, ini ukurannya 385 mm atau 15 inci. Impedansinya 8 ohm, nominal power handling 1000 watt, program power 2000 watt. Jika lu masih ragu dengan perbedaan antara nominal power handling dengan program power ini udah pernah gua bahas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Kemudian untuk sensitivitas pada 1 watt per 1 meter, ini 95 dB. Untuk rentang frekuensi, mulai dari 38 sampai 3200 Hz atau 3,2 kHz. Ukuran voice coil-nya 100 mm atau 4 inci, dan untuk spesifikasi lanjutan bisa dilihat sendiri. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk Fs-nya ini 37,01 Hz, Re 5,946 ohm, GMS 8,133, Cas 0,302, GTS 0,291, GMS 0,106 mm per Newton, MMS 174,5 gram, efisiensi 1,86%, BL 24,24 Tesla meter, fast 117 liter, SD 0,09 meter persegi, Xmax 6,6 mm, dan induktansi voice coil-nya ini 1,105 mH. Dan untuk jenis box speaker, jika kita mengambil patokan pada referensi ABP, ini tentu lebih direkomendasikan untuk digunakan pada box dengan lubang angin. Karena untuk ABP-nya, ini sekitar 122,5. Cara mengetahui ABP ini juga udah pernah dibahas pada video yang akan gue selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 1000 watt pada minimum impedansi 7 ohm. Rekomendasi titik potong bawahnya itu di sekitar 55 Hz dan atasnya di 100 Hz. Ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope, nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 128 desibel. Semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena efisiensi akhirnya itu juga akan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini.
Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat meskipun dipotong di 55 Hz, frekuensi 51 Hz ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 55 Hz pada 0 dB. Sementara untuk atasnya, frekuensi 130 Hz ini udah bisa direspon pada 0 dB dan 145 Hz pada minus 3 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 1000 Watt, pergerakan udara pada port utama puncaknya diperkirakan sekitar 15,6 meter per detik. Sementara untuk port kedua, ini diperkirakan sekitar 13,3 meter per detik. Sementara untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, untuk port utama ini akan membantu dalam merespon frekuensi bawah hingga sekitar 47 Hz pada minus 3 dB. Sementara untuk port kedua, ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 154 Hz pada minus 3 dB. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 650 mili, panjang ke belakang 700 mili, kemudian lebarnya 450 mili. Jadi ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Sekarang kita beralih ke ukuran internalnya. Untuk port utama, ini menggunakan ukuran 110 mili. Lalu untuk kedalamannya yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 470 mili. Sementara untuk port kedua, ukurannya juga 110 mili dengan kedalaman yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 260 mili. Sementara untuk ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 178 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 400 mili. Kemudian untuk triplek dari dudukan speaker ini menggunakan dua lapis, satu sebagai dudukan utama dari transducernya dan satu lagi sebagai penguat dari dinding dalamnya. Kemudian untuk dinding belakangnya ini juga menggunakan dua lapis yang bertujuan untuk memastikan box benar-benar kokoh sehingga potensi box bergetar yang biasanya akan membuat suara itu mundur ke belakang tentu bisa diminimalkan. Sementara untuk tekukan ini yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 163 mili. Untuk dinding depannya ini juga menggunakan dua lapis, satu sebagai frame utama dan satu lagi sebagai penutup dari pintu depannya. Selain bertujuan untuk memperkuat, di sisi lain karena pemasangan speakernya nanti dari bagian depan ini. Untuk bukaannya nanti bisa disesuaikan sendiri dan rekomendasi gua bisa dibuat dari sekitaran ini sampai ke sini aja. Sementara untuk dinding terluarnya, ini dibikin full untuk mendapatkan efek simetris yang lebih baik. Lalu segitiga kecil ini bertujuan untuk mengurangi potensi kebocoran suara. Sementara untuk handle, jika lo ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan untuk menjaga aerodinamikanya. Posisi handle di sini sengaja dipilih
untuk membantu dalam meredam getaran yang mungkin aja dihasilkan, tapi nanti tinggal lu custom aja sesuai kebutuhan. Jadi segitu aja untuk skema dari box NTX N6BP115 khususnya untuk transducer speaker JEC dengan tipe LS 15100. Jika nanti lu punya link review dan video cek soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silakan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi ya segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.